Yang dituntut apa? Yang dituntut kesejahteraan status dan kesejahteraan upah. Status mau jadi apa? ASN, menjadi ASN. Nah, formula yang ditawarkan pemerintah apa? Formulanya nanti dia angkat menjadi ASN P3K. Waktu melamar calon ASN apa calon honorer? Dulu waktu melamar. Sebagai calon honorer apa calon ASN? Oh enggak, dulu mendaftar ya tentu enggak. Yang dibuka formasinya untuk honor, ya artinya kita mendaftar untuk honor, bukan untuk ASN. Lalu kenapa jadi minta jadi ASN? Gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Jadi kali ini kita akan coba bahas berkaitan dengan honorer ya. Jadi ini mungkin agak sedikit panjang. Saya akan mengomentari salah satu komentar di video saya berkaitan dengan nasib honorer ya, yang saya ambil atau sumbernya dari TVR Parlemen, yaitu ada diskusi di situ dari honorer guru, honorer nakes dengan salah satu anggota DPR membahas berkaitan dengan nasib honorer. Dan di situ anggota DPR, salah satu anggota DPR ini bertanya kepada honorer, mereka dulunya daftarnya honorer atau ASN, dan dijawab daftarnya honorer dong. Terus kenapa daftarnya honorer kok sekarang minta diangkat menjadi ASN? Dan pada video tersebut ada yang komen, mereka para honorer ini mau untuk jadi honorer karena mereka menganggap bahwa kedepannya akan diangkat menjadi PNS gitu ya. Dan komenan ini sebenarnya saya setuju gitu ya, karena dari dulu memang para honorer menganggap bahwa jika dia sudah mengabdi lama maka akan ada kesempatan besar untuk diangkat menjadi PNS. Saya juga dulu beranggapan seperti itu ya. Terutama banyak para guru, kemudian para penjaga sekolah yang rela bekerja tiap hari menjadi guru, menjadi penjaga sekolah, walaupun dengan gaji 300.000 sampai 700.000, mereka tetap giat bekerja hanya dengan harapan bisa diangkat menjadi PNS. Tetapi saya rasa angan-angan ini saat ini sudah tidak relevan lagi ya, karena terakhir pengangkatan honorer menjadi PNS setahu saya di tahun 2006, kalau nggak salah ya 2006 2007-an lah, di masa pemerintahan Presiden SBY. Dan setelah itu tidak ada pengangkatan secara otomatis lagi, semuanya harus mengikuti seleksi atau tes, sehingga harapan para honorer untuk diangkat langsung menjadi PNS tanpa tes sekarang sudah tidak relevan lagi. Walaupun dulu faktanya seperti itu ya. Di tahun 2006 kalau nggak salah itu ada sekitar 1 juta lebih honorer yang diangkat menjadi PNS hanya melalui tahapan seleksi administrasi ya, dan persyaratannya harus bekerja minimal berapa tahun ya, atau harus mengabdi minimal berapa tahun, kemudian mereka bisa otomatis diangkat menjadi PNS. Dan dengan hal ini maka semakin banyak para honorer atau para lulusan perguruan tinggi yang rela menjadi honorer dengan harapan bisa diangkat menjadi PNS. Tetapi saat-saat ini, akhir-akhir ini 2010 ke atas, 2015 ke atas sampai dengan saat ini, saya rasa sudah tidak relevan lagi, karena pemerintah tidak pernah menjamin bahwa jika sudah menjadi honorer akan diangkat menjadi PNS. Dan tentunya jika ingin jadi PNS ya harus mengikuti tahapan seleksi yang memang sudah dipersyaratkan gitu ya. Dan untuk mengatasi permasalahan tersebut tentunya pemerintah juga memberikan apresiasi walaupun tidak mengangkat menjadi PNS secara langsung, yaitu dengan pola P3K ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan bagi para honorer yang ingin mengikuti seleksi ini juga sudah diberikan afirmasi atau sudah diberikan nilai tambah karena dia sudah mengabdi, dianggap mengabdi sebagai honorer. Walaupun tentunya saya juga tidak mengecilkan pengabdian honorer.
saya yakin jika tidak ada honorer, tentunya roda pemerintahan tidak akan berjalan sampai sekarang gitu ya. Pasti pemerintahan akan mandek. Artinya pelayanan kepada masyarakat akan terhenti karena banyaknya honorer. Tetapi tentunya para honorer juga harus sadar bahwa sampai dengan saat ini pemerintah tidak pernah menjanjikan bahwa menjadi honorer akan bisa diangkat menjadi ASN. Walaupun tentunya tadi ya sudah disebutkan bahwa ada afirmasi atau nilai tambah yang diberikan. Jadi sebenarnya saya setuju dengan komen dari teman ini ya, bahwa dari beliau ini ya, bahwa mau menjadi honorer karena akan diangkat menjadi PNS. Tapi sampai saat ini atau saat ini sudah tidak relevan lagi dengan anggapan seperti itu. Jadi itulah tanggapan saya berkaitan dengan komenan kenapa mau jadi honorer, karena ada harapan untuk diangkat menjadi PNS. Jadi semoga teman-teman honorer ya ya sudah tidak usah berharap untuk bisa diangkat menjadi ASN secara langsung. Walaupun tentunya teman-teman bisa memperjuangkan itu ya. Tetapi kalau pemerintah tidak mengabulkan harapan dari honorer untuk diangkat secara langsung, ya udah gitulah. Teman-teman ikuti saja proses seleksi yang ada karena teman-teman sudah diberikan afirmasi. Jadi tetap semangat bagi teman-teman honorer, walaupun nantinya harus mengikuti seleksi untuk bisa menjadi ASN, tetap semangat dan semoga teman-teman honorer bisa semuanya diangkat menjadi ASN. Jadi mungkin itu pembahasan komen pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.